Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke teman-teman cara untuk install ulang laptop atau PC yang blue screen atau tidak bisa masuk ke Windows tanpa kehilangan data kalian. Buat teman-teman yang laptopnya sudah sering error, blue screen, atau bahkan tidak bisa masuk ke Windows, salah satu solusinya adalah menginstal ulang laptop atau PC kalian. Tapi masalahnya kalau kita tidak bisa booting ke Windows-nya, kita juga tidak bisa buat bootable dan melakukan install ulang Windows-nya. Belum lagi kita juga tidak bisa menyelamatkan data-data kita yang ada di drive C, karena untuk install ulang kita perlu untuk memformat drive C yang ada di laptop atau di PC kita. Tapi tenang, di video kali ini kita akan share cara untuk install ulang laptop yang tidak bisa booting ke Windows tanpa akan kehilangan data kalian. Di sini karena kita tidak bisa buat bootable dari laptop atau PC kita ya, karena kita tidak bisa booting ke dalam Windows-nya, kita juga perlu sebuah perangkat tambahan. Yang pertama adalah sebuah flash disk atau flash drive dan juga HP Android yang nanti akan kita gunakan buat bootable dari Windows-nya guys. Dan sekarang kita akan langsung mulai tutorialnya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang sedang butuh Qcode atau lisensi dari aplikasi ataupun game yang harganya terjangkau, kalian bisa beli dari cdgoffer.com. Di cdgoffer.com ini kalian bisa beli lisensi ataupun Qcode dari aplikasi atau game yang kalian jalankan. Kalian tinggal cek-cek aja di sini dan cari Qcode apa yang ingin kalian beli. Misal kalian ingin beli Windows 10, kalian tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini. Di sini juga sedang ada 11 sale ya. Dan kalian tinggal pilih buy now untuk mulai membeli Qcode-nya. Setelah itu kalian tinggal sign in atau login menggunakan akun Facebook, Google, Twitch, atau akun YouTube kalian. Setelah sign in, kalian bisa pilih buy now lagi. Kemudian masukkan quantity yang ingin kalian beli. Misal 2, tinggal kalian masukkan di sini 2. Kalau misalnya ingin beli 1 ya kalian masukkan 1 aja. Setelah itu jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20 untuk mendapatkan diskon sebesar 25%. Tinggal ketik aja di sini UP20, lalu pilih apply untuk menerapkan diskonnya. Dan kalian bisa langsung beli Qcode-nya hanya dengan $16,93 aja. Artinya kalian bisa hemat $5,65. Setelah itu tinggal pilih submit order, lalu kalian bisa selesaikan pembayaran menggunakan PayPal, Visa, Mint, Neosurf, Alipay, Google Pay, atau menggunakan kartu kredit. Setelah itu kalian tinggal pilih Pay Now dan selesaikan pembayaran kalian. Setelah pembayarannya selesai, kalian bisa langsung cek email kalian, harusnya Qcode-nya dikirimkan ke sana, atau kalian juga bisa pilih akun kalian di sini, lalu pilih My Purchase Order. Kemudian kalian tinggal pilih View Qcodes, dan kalian tinggal gunakan aja Qcode kalian untuk melakukan aktivasi Windows 10 atau Windows 11 kalian. Cara untuk aktivasinya tinggal pilih menu Start dan masuk ke menu Setting. Setelah itu pilih System, kemudian pilih Activation, dan di sini kalian tinggal pilih Change Product Key. Lalu masukkan produk key yang sudah kalian beli tadi ke sini. Tinggal next aja untuk melakukan aktivasi Windows yang kalian gunakan. Kalau teman-teman ingin beli untuk Windows 11 juga bisa, tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini. Setelah masuk di sini tinggal pilih buy now lagi, kemudian masukkan kode kupon UP20 juga untuk mendapatkan diskon 25%, lalu pilih apply. Setelah itu kalian bisa langsung pilih submit order dan selesaikan pembayaran dengan metode pembayaran yang kalian gunakan. Jadi cari aja Qcode atau lisensi dari aplikasi ataupun game yang ingin kalian beli dari cdgoffer.com. Oke teman-teman, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah buat bootable dari Hiren dan juga Windows-nya. Hiren ini nanti akan kita gunakan booting ke Windows Portable. Jadi sebelum kita akan install ulang Windows-nya, kita akan selamatkan semua data yang ada di laptop atau di PC kita ya. Dan kita juga akan pindahkan aplikasi yang sudah terinstall yang ada di drive C ke drive yang lain. Kemudian setelah kita pindahkan data dan juga membackup aplikasi yang terinstall, barulah kita akan install ulang Windows-nya, sehingga kita tidak akan kehilangan data-data kita. Dan karena kita tidak bisa masuk ke Windows yang ada di laptop atau PC kita, jadinya di sini kita perlu HP Android untuk buat bootable Hiren dan juga Windows-nya. Sekarang kita akan download dulu file ISO Windows dan juga Hiren-nya. Silahkan buka browser kalian, kemudian langsung aja cari di sini download Windows 10, lalu enter. Kemudian silahkan masuk ke yang Microsoft.com yang paling atas ini guys. Setelah masuk di sini kalian tinggal pilih Select Edition, kemudian pilih Windows 10 Multi Edition ISO, lalu pilih Confirm. Selanjutnya di sini kalian pilih Choose One dan pilih yang English United States. Setelah itu pilih Confirm lagi. Lalu kalian tinggal pilih aja apakah ingin download yang 64 bit atau yang 32 bit. Karena Windows yang kita gunakan adalah 64 bit, jadi kita akan download yang versi 64 bit di sini.
Kalau teman-teman ingin install ulang Windows-nya Windows 11, silahkan kalian download Windows 11-nya, caranya sama dengan download Windows 10 ini guys. Kemudian yang kedua, kita juga akan download file ISO Hiren-nya. Silahkan kalian buka tab baru seperti ini, lalu ketik aja di sini Hiren, lalu enter. Kemudian pilih yang hirenbootcd.org yang paling atas sini. Setelah itu kalian pilih menu option di bagian kanan atas dan pilih download. Kemudian scroll ke bawah dan tinggal download aja file ISO-nya dari sini. Untuk size Windows 10-nya tadi itu sekitar 5,7 GB-an dan Hiren-nya ini sekitar 2 GB-an. Jadi pastikan kuota kalian juga cukup untuk mendownload kedua ISO yang kita butuhkan ini ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah download kedua ISO-nya, yaitu ISO dari Hiren bootcd dan juga Windows 10. Langkah selanjutnya kita akan buat bootable dari Hiren-nya terlebih dahulu untuk membackup semua data yang ada di laptop kita. Sekarang cara untuk buat bootable, kita akan gunakan aplikasi ISO to USB. Kalian tinggal masuk ke Play Store. Setelah itu di sini kalian cari aja ISO to USB dan pilih aplikasi ISO USB yang no root ini. Kemudian silahkan langsung install aplikasinya ke device Android kalian. Setelah terinstall, silahkan langsung jalankan aplikasinya, pilih open. Kemudian pilih allow dan sekarang kita sudah masuk ke aplikasinya. Selanjutnya silahkan langsung kalian pasang flash disk atau flash drive yang akan kalian jadikan bootable. Tapi sebelumnya juga silahkan kalian backup dulu semua data yang ada di flash disk kalian karena nanti akan diformat. Di sini kita langsung pasang aja flash disknya. Lalu di sini tinggal pilih OK. Setelah itu tunggu reading USB-nya. Setelah flash disk kalian terdeteksi di sini, kalian tinggal pilih pick ISO, kemudian pilih files. Lalu silahkan pilih file ISO dari Hiren yang sudah kalian download tadi, yang namanya HBCD. Setelah itu untuk file sistemnya kita akan setting ke FAT32 dan untuk partition table-nya kita akan setting ke GPT. Dan di sini kita masih belum bisa gunakan aplikasi ini untuk flashing file ISO-nya ya. Kita perlu 2 koin untuk menggunakan aplikasi ini, dan untuk mendapatkan koin gratis kalian tinggal pilih watch ad atau melihat iklan 2 kali, maka nanti kalian akan dapat 2 koin. Jangan protes karena aplikasi ini gratis, jadi tonton aja iklannya agar kalian bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis. Oke teman-teman, di sini kita sudah tonton iklannya, ada 2 iklan dan kita sudah dapatkan 2 poin. Kemudian kalian tinggal pilih start, lalu pilih OK, dan tunggu proses formatting dan flashingnya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses burning atau flashing ISO-nya udah selesai ya. Sekarang kalian tinggal pilih OK, dan sekarang kita sudah bisa menggunakan flash disk bootable Hiren-nya untuk melakukan backup dan juga menyelamatkan data-data yang ada di laptop atau di PC kita sebelum nanti akan kita install ulang Windows-nya. Sekarang silahkan langsung lepas flash disk bootable-nya. Kemudian silahkan pasang flash disk bootable ini ke laptop atau ke PC kalian. Kemudian langsung nyalakan laptop atau PC kalian dan masuk ke menu BIOS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke menu BIOS dari laptop yang kita gunakan ini. Cara untuk masuk menu BIOS itu beda-beda ya, tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Jadi silahkan cari tahu cara untuk masuk ke menu BIOS sesuai dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Begitupun tampilannya juga akan beda-beda, tapi di sini tujuan kita sama, kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke flash disk bootable Hiren-nya. Untuk di laptop yang kita gunakan ini tinggal masuk ke menu boot, setelah itu pilih boot option nomor 1, enter. Lalu tinggal pilih aja yang UEFI SanDisk atau merek dari flash disk yang kalian gunakan. Enter, setelah itu pencet F10 untuk menyimpan settingannya, pilih yes dan enter lagi untuk mulai booting ke Hiren bootcd-nya. Dan sekarang kita sudah masuk ke Hiren bootcd-nya teman-teman. Di sini tampilannya juga sama seperti Windows ya, Windows 10. Lalu sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan backup semua data-data penting yang ada di drive C sebelum kita akan install ulang. Caranya kita akan masuk ke Windows Explorer, kemudian kita pilih This PC dan silahkan cari drive C kalian. Kita akan pilih yang local disk C ini. Setelah itu di sini silahkan masuk ke user. Masuk ke user kalian, dan di sini silahkan teman-teman amankan semua data yang ada di user kalian ini. Kalian bisa langsung copy semuanya atau kalian juga bisa pilih-pilih. Misal kita akan selamatkan data yang ada di folder download, tinggal masuk ke folder download, kita akan pilih semuanya. Setelah itu klik kanan dan pilih copy. Selanjutnya kita akan coba amankan filenya di partisi yang lain. Kita akan coba amankan di partisi E. Di sini kita akan buat folder baru, misal kita beri nama backup. Enter, masuk ke folder backup dan tinggal kalian paste data yang sudah kalian copy tadi ke sini. Selanjutnya kalian tinggal cari aja semua file yang ingin kalian selamatkan atau amankan yang ada di dalam local disk C ini guys. Kemudian setelah kita amankan data-data atau file-file kita yang ada di local disk C, sekarang kita akan mengamankan atau backup aplikasi yang terinstall di laptop kita ini.
Biasanya aplikasi yang kalian install akan masuk ke program file x86 atau bisa juga masuk ke program file. Sekalian tinggal cari aja. Misal di sini kita akan coba amankan aplikasi OBS dan juga Google Chrome. Untuk mengamankan aplikasi ini kita akan gunakan fitur Robocopy yang ada di Windows, di mana kita bisa mengcopy file yang ada di local disk C dan kita akan pindahkan ke partisi yang lain atau di partisi E ini guys. Caranya kalian tinggal masuk aja ke foldernya. Misal kita akan copy dulu yang Google ini, kita masuk ke Google. Setelah itu kalian jalankan command prompt di sini. Selanjutnya silahkan kalian ketikkan Robocopy spasi petik 2. Setelah itu masuk ke folder yang akan kalian backup aplikasinya. Klik kanan di sini, kemudian pilih copy address. Selanjutnya masuk lagi ke command prompt dan klik kanan. Lalu petik 2 spasi. Setelah itu kita akan masuk ke drive E. Kita akan buat folder baru di sini dan misal kita beri nama backup apps. Setelah itu enter lagi. Klik kanan di sini dan pilih copy address. Kembali lagi ke command prompt, lalu klik kanan. Setelah itu beri petik 2 spasi garis miring sec garis miring move spasi garis miring E dan enter. Kemudian tunggu proses Robocopy-nya sampai selesai. Setelah selesai kalian bisa cek di drive E, maka sekarang aplikasi Google Chrome-nya sudah berhasil kita amankan. Jadi seperti itu cara untuk membackup aplikasi yang sudah terinstall di laptop atau di PC kalian. Kemudian setelah kita backup semua data ataupun file dari drive C atau local disk C ini ke drive E, kita juga sudah backup aplikasi yang terinstall dari local disk E ke drive E juga. Nah, barulah sekarang kita akan mulai proses install ulang Windows 10-nya. Tapi sebelumnya di sini kita akan pilih disk PC. Setelah itu klik kanan di drive C dan pilih rename. Lalu misal kita akan beri label Windows 10, kemudian enter. Setelah itu yang terakhir sebelum kita akan masuk ke proses install Windows-nya, kita harus cek dulu sistem partisi atau partition table yang ada di local disk C. Caranya kalian tinggal jalankan lagi CMD, setelah itu ketikkan di sini disk part, lalu enter, kemudian ketikkan list disk dan enter. Kemudian kalian tinggal baca aja di disk 0, ini adalah SSD yang ada di laptop yang kita gunakan. Dan kalau di sini ada tanda bintang di bagian GPT, artinya sistem partisi atau partition table dari hard disk atau SSD kalian adalah GPT. Tapi kalau di sini tidak ada bintangnya, artinya sistem partisi yang ada di hard disk atau SSD kalian adalah MBR. Ini penting untuk kalian catat karena akan kita gunakan saat pembuatan bootable Windows 10-nya. Setelah itu kalian bisa matikan laptop atau PC kalian. Dan kita akan buat bootable Windows 10-nya dengan menggunakan HP Android lagi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk lagi ke HP Android-nya. Dan sekarang kita akan buat bootable Windows 10-nya. Caranya sama ya dengan buat bootable Hire-nya tadi. Kita akan langsung pasang flash disk yang akan kalian jadikan bootable Windows 10. Di sini kita gunakan flash disk yang sama untuk Hire-nya tadi. Setelah itu langsung jalankan aplikasi ISO to USB lagi. Lalu di sini kita perlu 2 poin lagi, jadi tinggal tonton aja iklannya dari sini. Oke teman-teman, kita sudah dapat 2 poin dan di sini tinggal pilih Pick ISO. Setelah itu kita masuk ke Files dan pilih yang Windows 10 ISO ini. Di sini untuk ISO yang kita gunakan size-nya yang 7,7 GB, tapi mungkin kalau kalian download yang 64 bit aja itu size-nya sekitar 5 GB-an. Kemudian untuk file sistemnya kita biarkan FAT32, untuk partition table-nya juga kita setting ke GPT. Karena tadi setelah kita cek di Hiren, partition table yang ada di laptop yang kita gunakan itu adalah GPT. Selanjutnya tinggal pilih Start, kemudian pilih OK, dan tunggu proses pembuatan bootable Windows 10-nya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses pembuatan bootable Windows 10-nya udah selesai. Kita tinggal pilih OK, kemudian bisa keluar dari aplikasi ISO to USB-nya dan langsung cabut flash disk kalian. Setelah itu kita tinggal pasang lagi flash disk bootable Windows-nya ke laptop atau ke PC yang akan kita install ulang. Kemudian tinggal nyalakan aja laptop atau PC kalian dan masuk ke menu BIOS lagi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke menu BIOS-nya lagi. Di sini sama seperti tadi ya, tinggal masuk ke menu boot. Pilih boot option nomor 1, enter, lalu pilih UEFI SanDisk atau merek flash disk atau flash drive yang kalian gunakan. Kemudian tinggal pencet F10 untuk menyimpan settingannya, pilih yes dan enter. Untuk mulai booting ke Windows 10-nya. Setelah masuk di sini, tinggal kalian ganti time and currency formatnya ke Indonesia, pilih next, kemudian pilih install now, lalu tinggal pilih I don't have a product key. Setelah itu pilih edisi yang kalian inginkan. Di sini kita akan gunakan yang Pro dan pilih next lagi. Centang di sini. Pilih next lagi, lalu pilih custom install Windows only.
Selanjutnya di sini kalian tinggal pilih local disk C atau drive C yang tadi sudah kita beri label Windows 10 saat kita di hire-nya. Inilah fungsinya agar kita tidak sampai salah pilih partisi untuk install Windows-nya. Di sini kita tinggal format karena sudah kita amankan semua datanya tadi. Pilih OK dan tinggal pilih next untuk mulai menginstal Windows 10 di laptop yang kalian gunakan. Setelah selesai, maka di sini laptop atau PC kalian akan restart. Kita tunggu restartnya, kemudian kita tunggu proses getting ready-nya. Setelah masuk di sini, tinggal pilih region-nya, kita pilih Indonesia, lalu pilih yes. Setelah itu untuk layout keyboardnya kita pilih US dan pilih yes lagi. Lalu di sini kalian bisa konekkan ke jaringan internet kalau teman-teman punya akun Microsoft, tapi kalau tidak punya kalian bisa pilih yang I don't have internet. Kemudian pilih continue with limited setup, maka laptop atau PC kalian akan restart lagi. Setelah masuk di sini lagi tinggal pilih I don't have internet, pilih continue with limited setup lagi, dan tinggal setting nama dari laptop atau PC kalian. Misal kita beri nama Digov, lalu pilih next. Passwordnya kita kosongi aja, pilih next lagi, pilih accept, dan kita tunggu sampai masuk ke Windows-nya. Dan sekarang kita sudah masuk ke Windows 10 yang baru saja kita install ulang ke laptop yang kita gunakan. Langkah selanjutnya kalian tinggal konekkan aja ke jaringan internet. Setelah itu kalian bisa langsung update dan juga install driver. Tinggal pilih menu start, lalu pilih setting, dan di sini tinggal pilih update and security. Kemudian kalian tinggal pilih check for update dan tinggal tunggu sampai semua driver di-update dan di-download guys. Kemudian kita akan coba cek data yang tadi sudah kita backup, dan ini adalah data yang tadi sudah kalian backup, masih aman, bisa langsung kalian gunakan untuk laptop atau PC kalian lagi. Kemudian untuk aplikasi yang sudah terinstall pun juga masih bisa kalian jalankan. Misal kita ingin jalankan Chrome, tinggal pilih Chrome. Setelah itu application dan tinggal jalankan Google Chrome-nya. Jadi kalian tidak perlu untuk menginstal satu persatu lagi aplikasinya. Kalau ingin kalian pindahkan lagi ke local disk C pun juga bisa. Kalian tinggal gunakan command prompt dengan menggunakan robocopy aja, seperti yang sudah kita sharing tadi guys. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk install ulang Windows di laptop atau di PC yang tidak bisa booting tanpa kita harus kehilangan data-data di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.